sobat fans drama Korea semuanya, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semuanya guys? Aku harapkan selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. Video kali ini akan berisi tentang review drama Korea terbaru yang masih ongoing yang berjudul Kairos. Drama Korea Kairos merupakan drama fiksi ilmiah penuh aksi bergenre thriller fantasi yang kembali mengangkat tema lintas waktu. Drama ini menceritakan bagaimana caranya demi menemukan dan menyelamatkan orang yang paling berharga dan dicintai dalam hidup mereka. Drama Korea Kairos sudah tayang di stasiun televisi MBC mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 2020, tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.20 waktu Korea, berjumlah 16 episode. Drama ini disutradarai oleh Park Seung-woo dan ditulis naskahnya oleh Lee Si-hyun. Pemeran utama dari drama Korea Kairos ada 4 orang. Yang pertama Shin Sung-rok, dia berperan sebagai Kim So-jin. Yang kedua Lee Si-young, berperan sebagai Han Airi. Yang ketiga Ah Bo-hyun, berperan sebagai Seo Do-hyun. Yang terakhir yang keempat Nam Gyuri, berperan sebagai Kang Hyun-jae. Sebelum kita bahas lebih lanjut dramanya dan masuk ke sinopsisnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya guys. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video yang terbaru. Yuk kita sama-sama buat channel ini terus berkembang maju ya guys. Drama Kairos menceritakan tentang seorang direktur muda dan berprestasi di sebuah perusahaan konstruksi bernama Kim So-jin yang diperankan oleh Shin Sung-rok. Kim So-jin merupakan seorang pria pekerja keras dan amat ambisius, terutama dalam mengejar kesuksesan karirnya. Hal tersebut membuatnya menjadi pimpinan termuda di perusahaan konstruksi Yuju tersebut. Kehidupan pribadinya terlihat bahagia dan sempurna. Kim So-jin memiliki istri yang cantik dan berprofesi sebagai pemain biola terkenal bernama Kang Hyun-jae yang diperankan oleh Nam Gyuri. Keduanya dikaruniai putri cantik dan lucu yang bernama Kim Da-bin yang diperankan oleh Sim Hye-yeon. Kim So-jin juga merupakan mentor terbaik bagi Seo Do-hyun yang amat ambisius dan penuh perhitungan. Seo Do-hyun amat mengagumi cara kerja Kim So-jin. Namun, ketika Seo Do-hyun menjadi orang pertama yang menemukan celah, salah satunya proyek Kim So-jin, Seo Do-hyun akhirnya menjadi karakter yang memimpin plot drama ke arah yang tidak terduga guys. Namun, kehidupan Kim So-jin dan Kang Hyun-jae yang bahagia dan sempurna seketika berubah menjadi kesedihan dan keputusasaan. Ketika pada suatu acara amal, anak perempuannya bernama Kim Da-bin tersebut tiba-tiba menghilang dan diduga karena diculik. Kim So-jin dan sang istri Kang Hyun-jae langsung meminta pertolongan polisi untuk menemukan putrinya Kim Da-bin. Kim So-jin dan istrinya tenggelam dalam kesedihan, masa suram, dan keputusasaan. Hingga suatu hari, Kim So-jin mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa lalu dengan menghubungi seorang gadis bernama Han Airi yang diperankan oleh Lee Si-young. Han Airi merupakan seorang mahasiswi yang memiliki semangat, berkepribadian optimis, hangat, pemberani, tekun, serta memiliki antusiasme yang tinggi terhadap sesuatu hal yang baru ditemuinya. Han Airi juga memiliki 3 pekerjaan paruh waktu sekaligus guys. Han Airi berusaha menyeimbangkan ketiga pekerjaan paruh waktunya dengan waktu untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Han Airi bekerja keras mengumpulkan banyak uang untuk biaya kuliah dan juga membayar operasi jantung ibunya. Han Airi merupakan anak yang baik dan berbakti pada ibunya ya guys. Han Airi juga merupakan gadis yang tidak ragu untuk membantu orang lain. Han Airi juga memiliki persahabatan yang kuat dengan Im Gun-wook. Im Gun-wook adalah seorang yang malas melakukan apapun dan tidak ingin pergi ke sekolah.
Namun, ketika berkaitan dengan Han Airi, maka In Kum Wok akan melakukan apapun yang diminta oleh Han Airi. Ketika dibutuhkan, In Kum Wok akan selalu ada untuk Han Airi. Suatu hari, Han Airi kehilangan ponselnya, dan saat Han Airi berusaha menghubungi ponselnya menggunakan ponsel milik ibunya, hal aneh dan ajaib pun terjadi. Panggilan ponsel Han Airi justru terhubung ke ponsel Kim So Jin dari masa depan. Ceritanya semakin menarik ketika seorang pria tidak dikenal mengirimkan sebuah paket pada Kim So Jin. Dalam paket itu terdapat potongan jari yang terbukti DNA milik Kim Da Bin putrinya. Polisi mengatakan bahwa Kim Da Bin diperkirakan telah meninggal dunia. Tidak terima dengan kenyataan, istri Kim So Jin yaitu Kang Hyun Jae memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke sungai yang dalam dari atas jembatan. Hal itu membuat Kim So Jin semakin putus asa dengan kejadian yang dialaminya. Saat itu, Kim So Jin tiba-tiba mendapatkan pesan dari Han Airi yang mengatakan kalau dia pernah melihat Kim Da Bin putrinya. Lalu Kim So Jin dan Han Airi membuat janji untuk bertemu esok harinya. Han Airi menanyakan hal aneh pada Kim So Jin, apakah Kim So Jin tidak salah membuat tanggal pada brosur anak hilang yang pernah dikirimkan ke ponselnya. Keesokan harinya, Kim So Jin dan Han Airi sama-sama menunggu di kafe tempat yang sama. Namun sayangnya mereka tidak bisa bertemu, guys. Sepulang dari kafe, Han Airi pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya. Namun ternyata ibu Han Airi sudah tidak ada dan ibunya menghilang. Perawat mengatakan kalau ibunya sudah dipulangkan. Tapi Han Airi juga tidak bisa menemukan ibunya di rumahnya dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh ibunya. Kim So Jin kembali menghubungi Han Airi dan Han Airi marah karena mengira Kim So Jin tidak menepati janji dan tidak datang ke kafe. Padahal Kim So Jin sudah menunggu selama 2 jam di kafe itu tapi tidak bertemu dengan Han Airi. Han Airi sedih dan putus asa karena kehilangan ibunya hari itu, guys. Polisi menemukan pria misterius yang mengirimkan jari tangan Kim Da Bin. Namun ternyata dia bukanlah tersangkanya, guys. Kim So Jin yang sudah putus asa mendengarkan kembali rekaman suara yang dikirimkan oleh pelaku. Saat itulah dia menyadari kalau Han Airi hidup di waktu 1 bulan yang lalu dari waktu yang dia jalani sekarang. Dengan perbedaan waktu 1 bulan, Kim So Jin dan Han Airi hanya bisa terhubung selama 1 menit saja, guys, dan itu hanya bisa dihubungi malam hari yaitu pukul 10.33, guys. Kim So Jin mencoba menghubungi Han Airi kembali tetapi sudah tidak bisa tersambung. Kim So Jin mengirimkan bukti-bukti kalau dia hidup di masa depan. Dia bahkan mengirimkan nomor lotre yang akan menang untuk meyakinkan Han Airi. Kim So Jin kemudian mencari keberadaan Han Airi di masa sekarang. Di sisi lain, Han Airi dihubungi oleh temannya dan temannya yang bernama In Kum Wok tersebut mengatakan bisa membantunya menemukan ibunya yang menghilang. Han Airi bahkan memberikan salinan buku tabungan banknya, tapi ternyata temannya yang bernama In Kum Wok tersebut justru tega menipu Han Airi dan kabur membawa uang Han Airi. Han Airi baru mendapatkan pesan dari Kim So Jin meminta Kim So Jin untuk membuktikan kalau dia memang dari masa depan. Han Airi meminta Kim So Jin membantunya menemukan ibunya dan temannya In Kum Wok yang menipu dan membawa kabur uangnya. Saat Kim So Jin mencoba mencari In Kum Wok, dia malah menemukan Han Airi di masa sekarang. Ternyata Han Airi masuk penjara karena telah membunuh In Kum Wok. Kim So Jin kembali menghubungi Han Airi di masa lalu. Dia kemudian memberitahukan di mana Han Airi bisa menemukan In Kum Wok. Kim So Jin juga mengatakan kalau Han Airi di masa sekarang sedang masuk penjara karena telah membunuh In Kum Wok. Han Airi kemudian menemui In Kum Wok dan mengurungkan niatnya membunuh In Kum Wok. Kim So Jin kemudian mengirimkan nomor lotre untuk menggantikan uang Han Airi yang dibawa kabur In Kum Wok. Kim So Jin meminta Han Airi menemui dirinya di masa 1 bulan sebelumnya di kantor tempat dia bekerja. Dan kemudian dia
menemui Han Eri di kehidupan saat ini untuk mengetahui apakah Han Eri sudah berhasil menemukan ibunya atau belum. Secara tiba-tiba, suatu hari muncul seorang bapak-bapak di kantor polisi dan berteriak mengaku sebagai penculik Kim Da-bin. Kim Ji-ho lalu diinterogasi polisi dan dia mengaku menculik Kim Da-bin karena sakit hati putrinya meninggal dibunuh oleh Kim So-jin. Sementara itu di waktu 1 bulan yang lalu, Han Eri pergi ke kantor konstruksi Ujung untuk menemui Kim So-jin. Namun sayangnya dia tidak diperbolehkan masuk. Han Eri saat itu secara tidak sengaja bertemu juga dengan Kim Ji-ho di kantor itu. Saat itu Kim Ji-ho sedang melakukan demo protes untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan konstruksi Ujung tersebut atas kematian putrinya. Kim So-jin di masa sekarang berusaha menemui Han Eri dan mengumpulkan informasi tentang keberadaan ibu Han Eri. Kim So-jin dihubungi polisi karena tersangka pelaku penculik Kim Da-bin sudah tertangkap. Kim Ji-ho kemudian menuduh Kim So-jin telah membunuh putrinya. Anak Kim Ji-ho merupakan salah satu korban kebakaran di sebuah taman hiburan. Taman hiburan tersebut dibangun oleh perusahaan konstruksi Ujung, tempat Kim So-jin bekerja sekarang. Kim Ji-ho mengatakan kalau taman hiburan tersebut dibangun menggunakan bahan-bahan ilegal yang mudah terbakar. Kim So-jin langsung membantahnya dan mengatakan kapan dia bisa menemui Kim Ji-ho agar dia bisa memperbaiki semuanya. Kim Ji-ho menjawab seharusnya Kim So-jin menemuinya 1 bulan yang lalu saat dia melakukan demo protes di lobi perusahaan konstruksi Ujung tersebut. Pada malam hari pukul 10.33, Kim So-jin menghubungi Han Eri kembali. Kim So-jin menceritakan tentang tersangka penculik Kim Da-bin putrinya. Kim So-jin meminta tolong pada Han Eri untuk mencari cara agar dia bisa menemui Kim So-jin kembali 1 bulan yang lalu. Dengan bantuan temannya, Han Eri bisa mendapatkan ID card untuk bisa masuk ke kantor Kim So-jin. Keesokan harinya, Han Eri menemui Kim So-jin dari waktu 1 bulan yang lalu dan menceritakan tentang akan adanya penculikan Kim Da-bin putrinya. Han Eri pun mencoba meyakinkan Kim So-jin bahwa dirinya sudah terhubung dengan Kim So-jin dari masa depan. Namun sayangnya Kim So-jin tidak percaya begitu saja dan mengusir Han Eri dari kantornya. Kim Ji-ho memberitahu polisi di mana dia membuang mayat Kim Da-bin dan polisi pun mulai mencari ke lokasi yang ditunjukkan oleh Kim Ji-ho. Polisi berhasil menemukan boneka dan baju yang terakhir dikenakan oleh Kim Da-bin sebelum diculik, namun tidak menemukan jasadnya. Kim So-jin terkejut mendengar pernyataan polisi. Jadi Kim Ji-ho merupakan tersangka pembunuhan Han Eri dan penculikan dari Kim Da-bin. Han Eri pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat dan di sana Han Eri mengetahui bahwa ada seseorang yang menemui ibunya sebelum ibunya menghilang. Han Eri kemudian memeriksa CCTV rumah sakit untuk mengetahuinya dan ternyata orang yang terakhir ditemui ibunya adalah Kim Ji-ho, tersangka penculik Kim Da-bin. Malam harinya, Han Eri menelpon Kim So-jin dan menceritakan kalau Kim Ji-ho menemui ibunya sebelum ibunya menghilang. Han Eri ingin menemui Kim Ji-ho dan dia meminta alamatnya pada Kim So-jin. Kim So-jin kembali pergi ke rumah Han Eri di masa sekarang, tapi rumahnya tersebut berantakan dan tidak berpenghuni. Ternyata Han Eri dibunuh di rumah Kim Ji-ho pada tanggal 23 Agustus. Kim So-jin mencoba menghubungi Han Eri di waktu 1 bulan yang lalu untuk mencegah Han Eri menemui Kim Ji-ho. Namun Han Eri tidak bisa dihubungi. Bagaimanakah nasib dari Han Eri ya guys? Apakah Han Eri benar dibunuh di rumah Kim Ji-ho? Buat kalian yang masih penasaran, bisa nonton drama Kairos di stasiun televisi MBC setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.20 waktu Korea. Demikian review drama Kairos. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan like-nya ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di next video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.